Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, penjelasan tentang ayat-ayat yang berada di dalam surat Yunus, di mana Nabi SAW dalam hadisnya menjelaskan kepada kita tentang keterlambatan seseorang ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala namun waktu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi dengan Fir'aun dan kaumnya ketika mengejar Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Bani Israel melewati laut yang terbelah menjadi dua dan menyeberang ke tempat yang lain. Maka Fir'aun pun beserta kaumnya menyusul Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, sehingga ketika mereka berada di tengah-tengah lautan, Allah Subhanahu wa taala menutup lautan yang tadinya terbelah dan mereka pun tenggelam. Saat hendak tenggelam dan hendak binasa, maka apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Fir'aun beriman, menyatakan keimanannya seraya berkata, aku beriman kepada Tuhan dan aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku menyatakan diriku beriman dengan apa yang mereka imani. Namun itu semua sudah terlambat, karena saat itu dia bersaksi atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ajal telah menjemputnya. Di sini pelajaran yang sangat penting, bahwasanya seseorang itu jangan sampai mengundur daripada taubat atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia mengundur akhirnya ajal menjemput dirinya dan dia belum mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari kisah hijrahnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dari Mesir kemudian menuju Lautan Merah dan kemudian dikejar oleh Fir'aun, sering sekali kita dengar, dan di situ orang-orang Bani Israel ada beberapa yang bahagia dan gembira tentang selamatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, sehingga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, hijrah ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Ashura atau tanggal 10 di bulan Muharram. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa di hari ini? Maka mereka menjelaskan, hari ini adalah hari besar buat kami, karena Musa alaihi salatu wassalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, kalian ini lebih berhak daripada Musa, lebih berhak untuk Musa daripada mereka. Maka dari itu kalian berpuasalah. Umat Islam lebih berhak kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ketimbang orang-orang Yahudi. Maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di hari Ashura. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana dijelaskan setiap perbuatan baik itu akan menghapus setiap perbuatan buruk. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Setiap orang tak lepas daripada perbuatan dosa. Adapun dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia, maka ketika dia berbuat amal saleh, berbuat amalan yang baik, maka dosa-dosanya dapat terhapuskan. Kecuali dia melakukan dosa-dosa besar, yang di situ ada had, ada hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dituntut baginya selain dihukum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil, maka setiap kali seseorang berbuat dosa kemudian dia beramal baik, maka amal baiknya bisa menghilangkan setiap dosa yang ia lakukan. Salah satunya amal soleh atau amal-amal baik yang dapat dilakukan dan meleburkan dosanya, yaitu dengan menjalankan sholat 5 waktu. Dari satu sholat ke sholat yang lain adalah pelebur bagi setiap dosa. Seseorang melaksanakan sholat subuh kemudian melaksanakan sholat zuhur, maka dari waktu subuh ke zuhur jika dia berbuat dosa, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan ada salah seorang lelaki yang dia tertimpa sebuah perbuatan dosa, yaitu mendatangi seorang wanita. Dia tidak berbuat zina, namun muqaddimah daripada perbuatan zina, sehingga dia pernah mencium seorang wanita yang bukan halal atau tidak halal baginya. Maka ia merasa bersalah mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa, aku telah mencium seorang wanita yang bukan mahramku, yang tidak halal bagiku.
maka turunlah ayat ini di mana seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat di waktu siang, baik itu sholat zuhur, kemudian sholat asar, dan juga di malam hari seperti sholat isya dan juga sholat maghrib dan sholat fajar. Maka sholat-sholat yang dilakukan oleh manusia tersebut akan menggugurkan setiap dosanya. Sahabat ini bertanya, apakah ini khusus hanya untuk saya? Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya untuk dirimu, melainkan siapapun yang berbuat dosa kemudian dia melakukan perbuatan baik daripada amal-amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya menjadi pelebur dosa atau penghapus daripada kesalahan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan bahwasanya Nabi itu memerintahkan kita untuk selalu berlindung daripada syaitan. Karena syaitan ini tidak pernah berhenti atau lelah atau tidur dalam mengganggu manusia. Bahkan bukan dalam pekerjaan biasa, bahkan dalam membaca Al-Quran pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan kepada Allah. Di mana dikatakan, jika Anda hendak membaca Al-Quran atau sebelum membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi ketika seseorang membaca ayatullah, syaitan masuk mengganggu manusia agar dia mendapatkan pemahaman yang salah. Akhirnya dia bukannya mendapatkan pemahaman yang benar, tapi dia mendapatkan pemahaman dari pemahaman yang bertolak belakang dari yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, menafsirkan sendiri dan tersesat daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ia pahami tanpa dasar dan tanpa ilmu. Nah, ini syaitan tidak pernah berputus asa, mulai dari manusia belum dilahirkan, ada di perut ibunya, syaitan sudah menunggu kelahirannya sampai dia dilahirkan, sampai dia dewasa. Bahkan ketika beribadah pun hendak membaca firman Allah yang dikatakan Al-Quran bisa membakar syaitan, bisa menjauhkan syaitan. Tapi ketika manusia mau membaca, dia tetap merasuki manusia, berharap agar manusia itu tersesat daripada firman Allah yang dia baca, dari pemahamannya yang salah. Karena syaitan pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, selagi anak cucu Adam masih menghembuskan nafasnya, maka saya tidak akan pernah lelah untuk mensesatkan dan menjerumuskannya ke dalam neraka. Namun untungnya Allah Subhanahu wa taala menjawab daripada ucapan syaitan. Allah berfirman, selagi anak cucu Adam masih bernafas di muka bumi ini dan engkau mengganggunya, maka aku tidak pernah bosan merahmati mereka dan membuka pintu taubatku selebar-lebarnya, tak lain karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara buruk. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, kalau Nabi berdoa, a'udzubika minal bukhli, ya Allah, aku memohon perlindungan daripadamu daripada sifat bukhul, pelit, kemudian al-kasal, dan juga sifat malas dan membuang umur sia-sia, dan berlindung kepadamu juga dari siksa kubur dan fitnah dajjal serta fitnah yang ada di dalam kehidupan dan juga kematian. Jadi Nabi SAW walaupun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun beliau tetap memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tak lain mengajarkan kepada kita, jikalau seorang nabi saja minta perlindungan daripada godaan dajjal, walaupun beliau itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di sini mengajarkan kepada kita tentang bahayanya sifat-sifat dan perkara-perkara di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, ana sayyidun nas yaumal qiyamah, aku kelak adalah satu-satunya pemimpin daripada segenap manusia di hari kiamat. Mengapa Nabi mengatakan demikian? Karena nanti di hari kiamat setiap orang yang merasa ketakutan, mereka berbondong-bondong menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Sesampainya di hadapan Nabi Adam, maka mereka meminta pertolongan, tolonglah kami wahai Adam, engkau ini abal bashar, ayah daripada seluruh manusia, engkau ini manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, orang yang pertama kali mendapatkan ruh, orang yang dipilih oleh Allah agar para malaikat bersujud kepadamu, engkau ini orang mulia. Maka Nabi Adam alaihissalam berkata, hari ini Allah marah dengan sebesar-besar amarahnya yang belum pernah marah sedahsyat ini.
pergilah kalian daripada aku, sesungguhnya aku tidak bisa menolong siapapun, nolong diri saya sendiri tidak bisa. Sehingga beliau berkata, nafsi nafsi, urusan saya, urusan saya, urusan anda, urusan anda. Maka diperintahkan oleh Nabi Adam alaihissalam agar mereka pergi ke Nabi Allah Nuh. Dari Nuh mereka meminta permintaan yang sama, dijawab dengan jawaban yang sama. Pergilah ke Ibrahim, dipindahkan lagi ke Nabi Musa, dipindahkan lagi ke Nabi Isa, sampai akhirnya mereka pindah ke manusia yang menjadi pemimpin di hari itu, yang hanya bisa memberikan syafaat dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi Allah, bersujud di hadapan Allah, memohonkan ampun kepada setiap umatnya yang berbuat salah. Dan Allah pun berkata, ya Muhammad, sekarang ini bukan waktunya bersujud. Sehingga Allah berkata, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, apa yang kau inginkan akan aku berikan, apa yang kau kehendaki akan aku kabulkan. Kemudian Nabi SAW juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala isfa'tu syafa', syafaati, siapa saja niscaya engkau bisa memberikan pertolongan. Maka yang diminta oleh Rasul SAW, ummati ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Rahmat dan kasih sayang beliau yang menjadikan beliau bersujud di hadapan Allah, memohon agar umatnya diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan kepada kita tentang salatul fajri. Sebelumnya beliau juga menjelaskan bahwasanya orang yang sholat sendiri dengan orang yang sholat berjamaah pahalanya berbeda, 25 derajat lebih mulia. Dan dikatakan bahwasanya malaikat malam dan malaikat siang mereka semuanya berkumpul di dalam sholatul fajri atau sholat subuh, yang disitu menandakan keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada siapapun yang bangun untuk melaksanakan sholat subuh, apalagi dia melaksanakannya di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.